فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Al-Hasyiyah Al-Hadramiyah ala Matn Al-Ajurumiyah, seperti biasanya matan yang sebelumnya setorkan terlebih dahulu. Barakallahu fiikum, tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Sekarang kita memasuki pembahasan berikutnya, yaitu isim mansub yang ketiga setelah maf'ul bih, kemudian maf'ul mutlaq, kemudian sekarang maf'ul fi. Al-maf'ul fi di sini sebutkan bab dzarfuz zaman wa dzarful makan. Halaman 53, perhatikan yang punya kitabnya. Bab dzarfuz zaman wa dzarful makan, bab dzaraf yang menunjukkan waktu dan dzaraf yang menunjukkan tempat. Ini dikenal juga dengan maf'ulun fi. Al-maf'ul fi. Dzaraf secara bahasa adalah wi'a. Al-wi'a itu wadah. Paham ya? Dzaraf secara bahasa adalah al-wi'a, itu wadah. Wadah suatu kejadian. Di sana ada faedah, laisa hunaka hadatsun waqa'a bila makan wala zaman. Di sana itu tidak ada kejadian yang terjadi tanpa waktu, tanpa tempat, enggak ada. Semua kejadian pasti ada waktunya, ada tempatnya. Jadi pahami? Waktu berarti dzaraf zaman, tempat berarti dzaraf makan. Antum pernah jumpai kejadian tanpa waktu? Enggak pernah kan? Antum pernah jumpai kejadian tanpa tempat? Enggak pernah. Pasti ada waktunya, ada tempatnya. Makanya dzaraf secara bahasa punya wadah. Wadah suatu kejadian. Mafhum? Ima kapan waktunya, di mana tempatnya. Kalau menunjukkan waktu berarti dzaraf apa? Zaman. Kalau menunjukkan tempat berarti apa? Dzaraf makan. Itu pasti. Kok ada kejadian kok enggak ada waktunya? Itu dipertanyakan. Tadi ada kecelakaan. Tadi itu ada waktu. Ya kan? Jadi enggak ada suatu kejadian tanpa waktu, tanpa tempat. Laisa hunaka hadatsun waqa'a bila makan wala zaman. Tidak ada di sana suatu kejadian terjadi tanpa tempat, tanpa waktu. Pasti ada tempatnya, ada waktunya. Mafhum? Kalau menunjukkan tempat berarti dzaraf makan, kalau menunjukkan waktu berarti dzaraf zaman. Mafhum? Na'am. Misalkan tadi ada orang bagi-bagi uang. Kapan? Nah, masaan, sore hari. Di mana? Amama al-baiti, di depan rumah. Ada tempatnya, ada waktunya. Mafhum? Na'am. Kemudian kenapa bab ini kita namakan maf'ul fi? Dinamakan al-maf'ul fi karena di dalamnya ada takdir fi. Paham ya? Karena dalamnya mengandung takdir fi. Oleh karena itu definisinya kita lihat, dzarfuz zaman huwa ismuz zamani al-mansubu bitakdir fi. Mudah kan? Dzarf zaman itu adalah isim zaman, isim yang menunjukkan waktu, al-mansub yang mansub ditakdirkan padanya fi. Bitakdir fi, ada takdir fi di dalamnya. Bawah itu catatan kaki ai annal hadatsa waqa'a fi hadzal zaman. Maksudnya bahwasanya kejadian tersebut terjadi di waktu ini. Paham ya? Kejadian tersebut terjadi di waktu ini. Itu menunjukkan apa? Ada fi-nya. Fi hadzal zaman. Mafhum? Contohnya, zahabtu al-yauma. Aku telah pergi hari ini. Itu aslinya kalau kita takdirkan zahabtu fil yaumi. Seakan-akan seperti itu, seakan-akan ada fi-nya. Cuman kenapa kita sembunyikan? Karena barakallahu fiik memang disembunyikan, ditakdirkan. Paham ya? Enggak boleh tampakkan memang. Jadi pahami? Nah, karena kalau ditampakkan nanti majrur. Mafhum? Sedangkan kita sekarang membahas apa? Isim yang mansub. Termasuk isim yang mansub adalah dzaraf zaman dan dzaraf makan. Dikenal dengan apa? Al-maf'ul fi.
Al-maf'ul fi. Sehingga antum enggak perlu bingung kalau menjumpai artikel ini apa hukumnya, ini apa i'rabnya, dzaraf zaman. Ini i'rabnya apa? Maf'ul fi, sama aja. Cuman kalau maf'ul fi itu double, mencakup dua-duanya. Dzaraf zaman juga maf'ul fi, dzaraf makan juga maf'ul fi. Mafhum? Kalau dalam matan ini bab dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Kalau kita katakan itu sama dengan al-maf'ul fi. Bisa dipahami ya? Nah, yang pertama kata beliau apa? Dzarf zaman itu adalah isim zaman, isim yang menunjukkan waktu yang mansub dengan takdir fi di dalamnya. Disebutkan bawah itu catatan kaki halaman 53, annal hadatsa waqa'a fi hadzal zaman, bahwasanya kejadian tersebut terjadi pada waktu ini. Kita lihat contohnya nahwu al-yauma, pada hari ini. Ada fi-nya, seakan-akan ada fi-nya kan, pada. Wal lailata, pada malam ini atau malam hari. Wa khutwatan, khutwatan itu artinya ana artikan dulu ya sebelum ana baca bawahnya. Khutwatan, bukratan, saharan, ghadan, itu semuanya besok. Cuman kalau khutwatan itu pagi hari, bukratan pagi hari, saharan waktu sahur, ghadan besok. Besoknya umum, pagi, sore, siang, besok. Itu ghadan. Baru kita rinci bawahnya. Apa makna khutwatan? Nomor 2 itu khutwatan hanya min waqti salatil fajr ila syuruq. Waktu mulai dari salat fajar, salat subuh sampai syuruq namanya ghudwah kalau dalam bahasa Arab. Paham ya? Kalau bahasa Indonesianya pagi, ya kan? Mau habis subuh pagi, ya kan? Setelah syuruq masih pagi juga. Kalau dalam bahasa Indonesia loh ya. Kalau dalam bahasa Arab namanya ghudwah. Ghudwah itu waktu apa setelah salat subuh itu, mulai dari salat subuh sampai syuruq. Paham ya? Itu namanya ghudwah bahasa Arabnya. Nahwu azuruka ghudwatan. Aku akan mengziarahimu, akan mengunjungimu besok ghudwah. Ghudwah itu artinya besok kalau di terjemahan bebas. Cuman besoknya siang, sore atau pagi? Pagi. Paginya kapan paginya? Paginya mulai dari salat subuh sampai syuruq. Namanya ghudwah. Namanya apa? Ghudwah. Itu surah bahasa Arab. Wa bukratan, bukrah, bawah itu lihat, wa hiya awalun nahar, awal siang. Awal siang, masih pagi juga awal siang, belum siang ini, masih awal siang. Nah, bukrah. Makanya kalau antum ketemu orang Yaman atau orang Arab biasanya mata satu safar ya akhi, insyaallah satu safar bukrah. Bukrah itu besok. Tapi masih pagi waktunya, sebelum zawal. Karena nanti kalau udah zawal itu nahar siang. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. Kata beliau nahwu nusafiru bukratan. Kami akan safar besok. Besoknya siang atau sore? Pagi, awal siang. Sebelum siang itu kan ada pagi kan? Bisa dipahami? Nah, awalun nahar. Kemudian yang berikutnya, saharon. Wa saharon, saharon kapan itu? Nomor 4 itu wa huwa thuluts al-akhir minal lail. Sepertiga malam terakhir, waktu sahur. Paham ya? As-thuluts al-akhir minal lail maksudnya sepertiga malam terakhir. Taqul hafidtus surata saharon. Aku menghafal salah satu surat saharon di waktu sahur. Paham? Waktu sahur kapan? Sepertiga malam terakhir. Itu waktunya. Mafhum? Naam. Kemudian ghadan. Nah, ghadan itu artinya besok. Cuman besoknya umumul ghadan itu bisa pagi, sore, siang, ghadan. Mata satu safar ya akhi, insyaallah saya safar ghadan. Insyaallah besok aku akan safar. Besoknya ini kapan? Pagi, siang, sore atau bebas? Kalau ghadan bebas. Intinya besok. Mafhum? Kalau bukrah pagi. Ghudwah pagi, saharan, bahkan saharan sebelum pagi munculnya matahari ya, inilah saharan, waktu sahur. Paham? Tapi kalau ghadan besok, umum sifatnya. Kita lihat nomor 5 itu, apa itu ghadan? Wa huwal yaum alladzi ba'da yaumika alladzi anta fihi al-an. Masyaallah, ini bagus sekali penjelasannya. Tapi pakai bahasa Arab, artinya ghadan itu adalah hari yang setelah harimu, yang kamu sekarang ada di dalamnya. Sekarang antum berada di hari enggak sekarang ini? Secara umum sekarang hari apa yang sekarang umum sekarang ini? Sekarang hari Kamis kan, nah besok Jumat. Nah, ghadan itu adalah suatu hari yang setelah harimu sekarang ini. Bukan besok lusa, itu bukan. Lusa kan berarti kan 2 hari yang akan datang kan? Iya enggak? Kalau besoknya besok kan? Kalau besok lusa besoknya lagi. Bisa dipahami? Nah, ghadan itu adalah al-yaum ba'da yaumika al-an. Hari setelah harimu sekarang ini. Berarti besok persis. Paham? Artinya besok gitu loh. Besok lusa besok juga. Kalau diartikan Indonesia gitu kan Indonesianya, cuman bahasa Arabnya ada sendiri gitu loh. Paham ya? Nah, kalau besok lusa ba'da ghadin.
Ghadan besok, kalau besok lusa ba'da ghadin. Setelah besok ini besoknya lagi. Itu bahasa Arabnya gitu memang. Indonesia ini memang harus sabar itu dalam artian untuk mendekatkan kita harus pahami dengan bahasa Arabnya biar nanti enggak keliru. Ghadan ba'da ghadin itu apa artinya? Ghadan itu besok, kalau ba'da ghadin besok lusa. Beda atau sama? Beda ya. Ghadan besok, besok lusa apa? Ba'da ghadin. Setelah besok ya besoknya lagi. Paham maksudnya? Nah, seperti itu. Nah, barakallahu fiik. Kalau setelah besok lusa, bahasa Arabnya, ba'da yaumin, setelah 2 hari, iya kan? Nah, ghadan besok, ba'da ghadin besok lusa. Nah, kalau mau besoknya lagi ya ba'da yaumin, setelah 2 hari. Memang pakai lafaz seperti itu memang. Ma'rufnya maksudnya seperti itu. Mata satu safar ya akhi, insyaallah satu safar ba'da ghad. Ba'da ghadin. Selusa maksudnya. Kalau misalkan setelah 2 hari yang akan datang berarti ba'da yaumain. Sudah pakai lafaz itu sudah. Paham ya? Hari ketiga berarti ba'da yaumain. Mafhum? Kita lanjutkan lagi. Perhatikan baik-baik di situ. Taqul yuftahu darsu ghadan. Pelajaran itu akan dibuka besok. Besok kapan ini ghadan ini? Besok setelah hari kita sekarang ini. Besok persis berarti. Ghadan. Kalau besok lusa ba'da ghadin. Mafhum? Naam. Kemudian berikutnya sabahan pagi, jelas ini. Sabahan atamatan. Atamatan itu waktu isya. Kita lihat. Nomor 2 itu, apa nomor 6? Wa huwa ismus thuluts awal minal lail. Sepertiga malam awal. Sepertiga malam awal dikenal atamah. Atamah ini kadang-kadang ungkapan salat isya juga. Iya kan? Salatul atamah salat isya maksudnya. Paham? Kita lihat. Kata beliau, taqul, kamu katakan yusallil muslimuna sholatal isya atamatan. Kaum muslimin mereka salat isya pada waktu apa? Awal malam, sepertiga awal malam. Paham? Sepertiga awal malam. Jadi atamah itu kadang-kadang untuk sebutan salat isya itu sendiri. Paham ya? Salat atamah berarti salat apa? Salat isya. Kenapa dinamakan atamah? Karena dilakukan di awal malam. Paham ya? Maka salat isya itu batasan terakhir yang waktul karahah, benar-benar sudah mepet sekali jam 12 itu prediksinya. Paham ya? Setelah pertengahan malam, nah barakallahu fiik itu waktunya sudah bukan salat isya lagi. Paham ya? Itu sudah masuk waktu salat malam. Mafhum? Makanya paling terakhir ya kalau kita prediksikan jam sekitar jam 12 itu. Paham ya? Makanya kalau salat isya ya kalaupun ditunda diakhirkan jangan mendekati jam 12. Khawatir kalau sudah jam 12 lebih itu sudah bukan waktu isya lagi. Bisa dipahami ya? Nah, karena sepertiga malam awal. Paham ya? Sepertiga malam awal. Nah, nanti ada pertengahan malam. Ya kan? Ada sepertiga malam terakhir. Bisa dipahami? Nah. Kita lihat sini barakallahu fikum kata beliau. I'rabnya bagaimana itu semuanya i'rabnya? I'rabnya tinggal disebutkan aja. Darfuz zaman, mansubun ad-dzarfiyyah zamaniyah atau maf'ulun fi. Itu ada. Mansubun ad-dzarfiyyah zamaniyah wa alamatu nasbihi fathah dhahiral akhir. Paham? Boleh antum sebutan dzarfuz zaman, boleh antum katakan maf'ulun fi. Mansubun ala dzarfiyyah az-zamaniyah kalau itu dzarf zaman. Dhahabtu yaumal khamisi. Dhahabtu fi'il dan fa'il. Yauma maf'ulun fi. Mansubun ala dzarfiyyah az-zamaniyah wa alamatu nasbihi fathah dhahiral akhir. Wa huwa mudhaf al-khamisi mudhafun ilaih. Selesai. Al-yauma, apa i'rab al-yauma? Kita katakan dzarfuz zaman, mansubun ala dzarfiyyah az-zamaniyah wa alamatu nasbihi al-fathah dhahir al-akhir. Selesai. Mafhum? Berarti kita punya kaidah, setiap isim yang majrur setelah dzaraf, baik dzaraf makan maupun dzaraf zaman pastikan dia mudhafun ilaih. Enggak ada iskal lagi. Antum jumpai kok ada isim majrur setelah dzaraf, baik dzaraf makan atau dzaraf zaman pastikan dia mudhafun ilaih. Paham? Yaumal khamisi. Al-khamisi majrur enggak itu? Majrur. Sebagai apa? Mudhafun ilaih. Yauma mudhaf. Mafhum? Kaidahnya katanya ya, isim majrur waqa'a ba'da dzaraf yakunu al-mudhaf ilaih, yakunu mudhafan ilaih. Al-ism al-majrur waqa'a ba'da dzaraf yakunu mudhafan ilaih. Isim majrur datang setelah dzaraf maka dia i'rabnya menjadi apa? Mudhafan ilaih, mudhaf ilaih. Mafhum? Itu kaidah. Dihafalkan, dikondisikan. Kemudian berikutnya wasabahan pagi hari, sabahan masaan sore hari.
wa abadan selama-lamanya, wa amadan selama-lamanya. Kita lihat perbedaannya bahwa itu nomor 7. Wa huwa ismuz zamanil mustaqbal alladzi la nihayata lah. La nihayata fi. Abadan itu adalah isim yang menunjukkan waktu yang akan datang yang tidak ada akhirnya. La nihayata fihi enggak ada akhirnya. Selama-lamanya kapan? Selama-lamanya enggak ada akhirnya. Abadan. Sudah dipahami? Nah, kita lihat. Jadi abadan selama-lamanya ngartikannya ya. Nah, nahwu la ukallimul mubtadi'a abadan. Aku tidak akan mengajak bicara al-mubtadi' selama-lamanya. Selama-lamanya sampai kapan? Wallahu alam. Enggak ada akhirnya sampai dia menjadi ahlus sunnah lagi. Ya kan? Jadi enggak ada istilahnya waktunya 2 tahun, 3 tahun, wallahu alam. Abadan selama-lamanya sampai dia rujuk kemudian menjadi ahlus sunnah. Saat itulah kita berhenti. Paham ya? Berarti abadan ini pada asalnya menunjukkan selama-lamanya. La ukallimul mubtadi' abadan. La ukallimuka abadan. Aku tidak akan mengajak bicaramu selama-lamanya. Mafhum? Naam. Jadi ini selama-lamanya itu enggak ada batasannya 2 tahun, 3 tahun enggak ada ya. La nihayata fi, enggak ada berakhirnya. Mafhum? Yang amadan bagaimana amadan? Na barakallahu fiik wa huwa ismuz zaman al-mustaqbal alladzi la ghayata lintihaihi illa ba'da zamanin ba'id. Sahih. Bedanya ini. Kalau amadan artinya selama-lamanya juga abadan. Amadan artinya juga selama-lamanya. Cuman bedanya perhatikan yaitu isim yang menunjukkan waktu yang akan datang yang tidak ada ghayah, tidak ada puncaknya untuk berakhirnya. Lintihai enggak ada puncaknya, lintihai untuk berakhirnya illa kecuali ba'da zamanin ba'id, kecuali setelah waktu yang sangat panjang dan jauh. Berarti nanti ada berakhirnya juga, tapi setelah waktu yang panjang dan jauh. Bisa dipahami? Nah, seperti itu. Nahu qouli ta'ala tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida. Jadi berkeinginan, berangan-angan, berkeinginan kalau seandainya antara dia dan antara yang satunya itu jaraknya sangat jauh sekali. Jadi Anda tidak ada batasannya itu loh. Ada batasannya kapan dia itu berhenti, kapan dia itu berlangsung, itu amadan. Tapi kalau diartikan secara bahasanya selama-lamanya juga. Cuman secara bahasa Arab ada waktunya. Setelah waktu yang sangat panjang akan berhenti. Kalau abadan selama-lamanya. Ini ungkapan dalam artian secara hukum asal ya, secara makna asal ya. Nanti mungkin ada pengecualian lain lagi pembahasannya. Mafhum? Hinan, wahinan sesaat. Kalau hinan sesaat. Sesaat itu kan umum sesaat kapan? Sesaat, 1 jam sesaat juga, setengah jam sesaat juga. Jadi enggak ada batasannya sesaat ini. Cuma sesaatnya kapan wa alam. Kita lihat. Wa huwa ismuz zaman mubham ya kan? Isim yang menunjukkan waktu yang mubham, enggak diketahui berapa jam, 1 jam, setengah jam, 1 hari, 2 hari, intinya sesaat. Paham ya? Sahabtuka hinan minad dahr. Aku bersahabat kepadamu, barakallahu fiik, sesaat atau suatu waktu dari masa ini. Jadi enggak jelas kapan waktunya, sesaat ini berapa lamanya enggak jelas. Paham ya? Nah, hinan itu seringnya artinya waktan. Ya, sesaat, sekejap, sebentar, tapi enggak tahu sebentarnya berapa itu loh. Sesaatnya enggak ketahuan berapa, waktunya itu loh. Paham ya? Nah, seperti itu. Itu hinan. Wa ma asbah dzalik. Makna wa ma asbah dzalik ini adalah dan semua perkara yang serupa itu maksudnya ada isim-isim yang menunjukkan zaman. Paham ya? Nah, isim-isim menunjukkan zaman seperti syahran, usbu'an, masuk juga. Jalastu barakallahu fiik, na'am, fi Saudiyah syahran. Aku duduk di Saudi syahran. Nah, syahran ini menunjukkan zaman juga. Berapa berarti syahran? Sebulan. Usbu'an, sepekan. Sanatan, setahun. Itu masuk juga dalam wa ma asbah dzalik. Paham? Nah, berikutnya. Wa dzarful makan. Dzarful makan, ingat-ingat dzaraf itu menunjukkan apa? Wadah. Wadah apa? Wadah suatu kejadian. Dzarf makan definisinya sama, cuman bedanya karena makan aja. Makan dan makan menunjukkan tempat. Huwa ismul makan mansub bitakdir fi. Isim yang menunjukkan tempat yang mansub dengan takdir fi di dalamnya. Ai bawahnya itu halaman 54 bagian bawah, ai annal hadatsa waqa'a fi hadzal makan. Bahwasanya kejadian tersebut terjadi di tempat ini. Berarti ingat-ingat ya, suatu kejadian pasti ada waktunya dan pasti ada tempatnya. Mafhum? Naam. Laisa hunaka hadatsun waqa'a bila makan wala zaman. Enggak ada di sana kejadian terjadi tanpa waktu, tanpa tempat. Kita lihat sini kata beliau,
Barakallahu fiik, darful makan. Ini juga antum i'rab dengan maf'ulun fi enggak masalah. Cuman nanti kalau nyebutkan mansubun al-dzarfiyah al-makaniyah, itu ubahnya beda, diubah dikit itu. Kita lihat contohnya yang ana tulis dulu. Nahwu jalastu amamal masjid. Jalastu fi'il dan fa'il. Amama darful makan mansubun ala dzarfiyah al-makaniyah wa alamatun nasbi fathah dhahir al-akhir wa huwa mudhaf al-masjid mudhafun ilaih. Ingat-ingat. Nam al-ismu al-majrur waqa'a ba'da dzarf yakunu mudhafan ilaih. Sudah paham ya? Ism majrur datang setelah dzarf dia mudhaf ilaih. Jalastu amamaka, jalastu fi'il fa'il amama. Amama kita katakan amama dzarful makan, mansubun ad-dzarfiyyah al-makaniyah wa alamat nasbi fathah dhahirul akhir atau maf'ulun fi. Atau maf'ulun fi mansubun ad-dzarfiyyah al-makaniyah wa mudhaf al-kaf dhamirun muttasilun mabniyyun al-fathi fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Al-ism al-majrur waqa'a ba'da dzarf yakunu mudhafan ilaih. Paham ya? Sawan kana lafdhan aw mahallan. Baik secara lafaz atau secara mahal. Kalau secara mahal ini fi mahalli jarrin mudhaf ilaih. Mafhum? Kita lanjutkan dikit lagi. Yang di matan itu disimak. Nahwu amama di depan, wa khalfa di belakang, qudam di depan juga, wara'a di belakang. Amama di depan, khalfa di belakang, qudam di depan, wara'a di belakang, fawqa di atas, wa tahta di bawah, wa inda di sisi, wa ma'a bersama, wa izza'a di hadapannya atau di depannya. Paham ya? Nah, karena izza ini namanya muqabil. Muqabil maksudnya adalah di hadapannya, di depannya. Muqabil di hadapannya, di depannya. Kemudian hidha. Hidha itu adalah barakallahu fi qariban minhu, artinya berdekatan dengannya. Itu hidha. Wa tilqa, tilqa itu artinya amam juga di depannya atau berhadapan. Di hadapannya, di depannya. Ngartikannya gitu. Izza sama tilqa sama. Izza sama tilqa sama. Kita lihat bawahnya biar tambah jelas. Izza itu apa artinya? Nomor 2 itu nahwu daruna izza asy-syati'. Artinya apa? Rumah kami berhadapan dengan pantai. Paham ya? Syati'ul bahr. Pantai, tepi pantai. Ai muqabiluh, berhadapan. Paham ya? Berarti otomatis berhadapan di depannya itu bisa juga, karena kalau di kamus itu makna izza sama tilqa amama maknanya. Kalau diartikan di depannya juga bisa. Berhadapan juga bisa. Paham ya? Muqabil berhadapan. Mafhum? Mana berhadapan paham kan? Jadi antum buka pintu depannya pantai loh. Paham ya? Itu berhadapan maksudnya. Mafhum? Kalau hidha itu berdekatan. Nahwu al-maktabatu hidha al-masjid. Perpustakaan itu berdekatan dengan masjid. Ai qaribatan minhu. Paham ya? Nah, berdekatan dari masjid. Nahwu ini yang apa? Yang terakhir tilqa itu tilqa nahwu ra'aitu ka tilqa al-masjid. Aku melihatmu berhadapan dengan masjid atau di depan masjid. Ai muqabilu, karena antum melihat kamus itu izza sama tilqa itu sama dengan amama. Yang artikannya di depan, yang enak mana di depan? Rumahku di depan pantai. Rumahku berhadapan dengan pantai. Terserah mau milih yang mana. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Wa ma asbadalik, dan yang semisal dengan itu. Maksudnya isim-isim yang menunjukkan apa? Tempat. Paham ya? Nah, apa contohnya isim dengan tempat selain ini? Nah, barakallahu fiik, ada afan huna wa sama. Huna di sini sama hunaka. Huna di sini sama hunaka. Summa kemudian, bedakan summa kemudian sama hunaka. Wa min sama ay wa man hunaka. Paham? Jadi itu daraf. Daraf makan. Senantiasa mabni kalau dia. Huna sama ini mabni dia. Karena nanti ada yang mansub ala dzarfiyah ala makaniyah, ada yang mabni. Paham ya? Mabni fi mahalli nasbin. Di sama ini bagaimana i'rabnya? Nah, kita katakan maf'ulun fi mabniyul fathi fi mahall nasbin mansubun ala dzarfiyyah makaniyah gitu. Karena mabni dia, enggak ada sami enggak ada. Sama. Artinya apa? Hunaka. Paham? Naam, paham ya? Wa idza ra'aita samma hunaka. Mafhum insyaallah? Naam. Dan yang semisal dengan apa? Yang semisal dengan dzaraf makan. Apa contohnya? Yang semisal dzaraf makan apa contohnya? Yang menunjukkan tempat juga. Karena nanti ada tempat tapi dia enggak masuk, bukan masuk dzaraf makan juga. Masjid tempatan itu enggak boleh. Dakhaltu masjidan.
Enggak boleh. Paham ya? Itu nih dakhaltu ila masjidin atau ilal masjidi. Dia muta'addinya dengan huruf jar, enggak bisa langsungan. Dakhaltu masjidan enggak bisa. Kecuali namanya mansubun bin nas'il khafidh. Mansub dengan membawa huruf jar. Aslinya dakhaltu ila masjidin, dibuang ilahnya di masjidan. Aslinya enggak boleh aslinya. Paham ya? Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bissawab. Ini yang kita ambil kesimpulannya barakallahu fiik. Kita sudah menyelesaikan pembahasan apa? Maf'ulun fi. Maf'ulun fi mencakup padanya apa? Dzaraf zaman dan dzaraf makan. Jadi yang ada iskal tanyakan. Ana rasa sudah semuanya sudah kita lewati. I'rab-i'rabnya insyaallah sudah mudah juga tidak ada yang sulit. Yang mabni tadi yang dzaraf zaman, dzaraf makan, hunna sama itu mabni. Paham ya? Kemudian barakallahu fiik. Yang dzaraf zaman hampir semuanya itu mu'rab ya, hampir semuanya mu'rab. Sehingga yang mabni seperti sama itu artikannya nanti mabniun 'alal fathi fi mahall nasbin mansubun 'ala dzarfiyyah al-makaniyah. Mafhum insyaallah ya, sama tadi. Ya kan? Nah, samarnya hunaka di sana. Wal alam shawab walhamdulillahirabbil alamin.